Bismillahirrahmanirrahim. Tentang ancaman meninggalkan sholat. Dari Jabir bin Abdullah Rasulullah SAW bersabda, penghubung antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Ahmad Muslim. Dan sabda beliau lainnya, penghubung antara seseorang dengan kekufuran dan syirik adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Abu Daud Nasai. Dengan lapas tidak ada pembeda antara seorang hamba dengan kekufuran kecuali meninggalkan sholat. Sedangkan lapas Tirmizi, di antara kekufuran dan keimanan adalah meninggalkan sholat. Dan lapas Ibnu Majah menyebutkan pembeda antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Demikian disebutkan dalam At-Targhib. Dari sabda Nabi SAW menyatakan bahwa bersegeralah sholat ketika hari mendung. Barang siapa meninggalkan sholat dapat menjadi kufur. Maksudnya, jangan sampai karena cuaca mendung membuat kita tidak mengetahui waktu sholat yang tepat, sehingga sholat terlewatkan. Meskipun dapat mengkodanya, hal itu termasuk meninggalkan sholat. Betapa keras sabda Nabi SAW, sehingga beliau berfatwa bahwa orang yang meninggalkan sholat jatuh dalam kekufuran. Meskipun sebagian ulama berpendapat bahwa hukum kufur dijatuhkan kepada orang yang mengingkari sholat. Bagaimanapun juga ancaman ini sangat keras. Oleh sebab itu, barang siapa di hatinya terdapat keagungan Nabi SAW dan sabda-sabdanya, maka peringatan ini sudah sangat keras baginya. Selain sabda Nabi SAW tersebut di atas, para sahabat besar seperti Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, radhiyallahu anhum, dan yang lain juga berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur berarti telah kafir. Demikian pula pendapat Ahmad bin Ambal, Ishaq bin Rawahih, dan Ibnu Mubarak rahmatullah alaihim. Semoga Allah menjaga kita dari perbuatan tersebut. Dari Ubadah bin Samit anhu, ia berkata, kekasih saya Rasulullah SAW menasihati saya dengan 7 hal. Janganlah menyekutukan Allah dengan apapun, walaupun kamu dipotong-potong, dibakar atau disalib. Jangan meninggalkan sholat dengan sengaja, karena barang siapa sengaja meninggalkan sholat, sungguh ia telah keluar dari milah Islam. Jangan bermaksiat, karena maksiat itu menyebabkan murka Allah. Jangan minum khamar, karena sesungguhnya ia adalah pangkal segala dosa. Hadis riwayat Tabrani. Dari Ubadah bin Samit anhu, ia berkata, kekasih saya Rasulullah SAW menasihati saya dengan 7 hal. Janganlah menyekutukan Allah dengan apapun, walaupun kamu dipotong-potong atau dibakar atau disalib. Jangan meninggalkan sholat dengan sengaja, karena barang siapa sengaja meninggalkan sholat, sungguh ia telah keluar dari milah Islam. Jangan bermaksiat, karena maksiat itu menyebabkan murka Allah. Dan jangan minum khamar, karena sesungguhnya ia adalah pangkal segala dosa. Hadis riwayat Tabrani. Abu Darda juga meriwayatkan hadis yang sama. Ia berkata, kekasih saya Rasulullah SAW menasihati saya, jangan menyekutukan Allah dengan apapun, walaupun kamu dipotong-potong dan dibakar. Jangan sengaja meninggalkan sholat. Barang siapa sengaja meninggalkannya, sungguh Allah berlepas diri darinya. Jangan minum khamar, sesungguhnya ia adalah kunci segala keburukan.
Dari Muaz bin Jabal ranhu berkata, Rasulullah SAW berwasiat kepadaku 10 perkara. Beliau bersabda, jangan menyekutukan Allah dengan apapun, walaupun kamu dibunuh atau dibakar. Jangan mendurhakai orang tuamu, walaupun kamu harus berpisah dengan istri dan hartamu. Jangan sekali-kali sengaja meninggalkan sholat fardu, karena sesungguhnya orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu telah terlepas dari tanggungan Allah. Jangan minum khamar, sungguhnya ia pangkal segala kejahatan. Jauhilah maksiat, karena maksiat menyebabkan murka Allah. Jangan lari dari medan perang, walaupun teman-temanmu gugur. Tetaplah di tempatmu, walaupun wabah kematian menimpa orang-orang. Nafkahkanlah keluargamu semampumu. Jangan tinggalkan tongkatmu atau rotan untuk mendidik anak-anakmu, dan ajarkanlah kepada mereka rasa takut kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Maksud jangan tinggalkan rotan untuk mendidik anak-anakmu adalah jangan membiarkan anak-anak kita ketika mereka berbuat kesalahan, yaitu seorang ayah tidak menghukum anaknya ketika ia berbuat kesalahan. Bahkan kadang-kadang anak harus dipukul dengan pukulan yang diperbolehkan oleh syariat. Karena pada umumnya jika tanpa pukulan, peringatan kita kurang diperhatikan. Dewasa ini dengan alasan kasih sayang, kita tidak berani menegur anak kita jika mereka berbuat salah. Dan ketika anak sudah terbiasa dengan perbuatan buruk, barulah kita menangis cemas. Sebetulnya yang demikian itu bukan kasih sayang, tetapi permusuhan, karena telah membiarkan mereka dalam perbuatan buruk. Yang demikian itu bertentangan dengan makna kasih sayang yang sebenarnya. Orang bijak manakah yang dapat berkata bahwa bisul kecil yang bertambah banyak pada anak-anaknya tidak perlu diobati dengan alasan kasihan melihat anak itu menangis karena merasa perih jika dibubuhi serbuk obat. Walaupun ratusan ribu anak akan lari menangis karena hal itu, serbuk obat tetap harus dibubuhkan ke atas lukanya. Banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa anak usia 7 tahun hendaknya disuruh mendirikan sholat. Jika mereka mencapai usia 10 tahun, hendaklah dipukul ketika mereka meninggalkan sholat. Abdullah bin Mas'ud berkata, perhatikanlah sholat anak-anak kalian dan biasakanlah mereka dengan amal soleh. Luqman Hakim berkata, pukulan seorang ayah kepada anaknya laksana air yang menyirami kebun. Nabi SAW bersabda, barang siapa memperingatkan anak-anaknya ketika bersalah, maka itu lebih baik daripada bersedekah 1 sa'. Nabi SAW bersabda, semoga Allah merahmati orang yang menyimpan cambuk untuk memperingatkan atau mendidik keluarganya. Sabda beliau lainnya, tidak ada suatu pemberian yang terbaik dari seorang ayah kepada anaknya kecuali akhlak yang baik. Abang sebaca dan kita lakukan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkuasa untuk menyampaikan pada yang lain. Amin.